Suara dari selatan, mengapa Suwaida meledak? Suwaida, sebuah wilayah kecil di selatan Suriah, tanpa sungai, tanpa tambang, dan jauh dari perhatian dunia. Tapi beberapa waktu ini dia mengguncang Timur Tengah. Bagaimana bisa wilayah yang tampak tak berarti ini menjadi medan pertempuran geopolitik dan identitas? Inilah kisah tentang negara yang mungkin juga duailah atau negara mini yang membangkang. Suwaida terletak di titik silang, utara berbatasan dengan Rif, Dimashq, barat dengan Dar'a, selatan dengan Yordania, timur dengan padang tandus Badiah Syam. Wilayah ini mayoritas dihuni oleh komunitas Druze, minoritas religius yang selalu jadi kartu truf dalam konflik Suriah. Ketika revolusi meletus tahun 2011, Suwaida memilih jalan yang tak biasa, mendukung revolusi secara simbolik, tetapi menolak tunduk ke pemerintah Damaskus. Demonstrasi anti-Assad terjadi hampir setiap hari di kota ini. Bendera revolusi dikibarkan, namun anehnya Assad menahan diri. Mengapa? Jawabannya adalah politik minoritas. Memukul Suwaida berarti menghapus narasi pelindung kaum minoritas yang dijual Assad ke dunia internasional. Selama bertahun-tahun, Suwaida menyimpan bara perlawanan. Faksi bersenjata seperti Harokat Rijal Karomah muncul bergerak antara pembela lokal hingga oposisi bersenjata. Mereka menolak wajib militer. Mereka menampung ribuan pembelot. Mereka membentuk benteng diam di jantung Suriah. Tapi diam bukan berarti aman. Assad menyusup dengan cara lain, pembunuhan tokoh kunci. Salah satu yang paling mengejutkan adalah pembunuhan Wahid Balus, pemimpin gerakan Rijalul Karomah. Pesan rezim sangat jelas. Jika tidak bisa ditaklukkan, maka dipatahkan dari dalam. Namun Suwaida bukan hanya tentang milisi. Ini adalah tentang dua wajah Suriah. Mereka yang ingin tetap satu dengan negara dan mereka yang membayangkan entitas baru terpisah dari Damaskus. Dan konflik ini mencapai puncaknya pada 8 Desember 2024. Bagian 2. Hari ketika dua Suriah berperang. Desember 2024 menjadi titik balik. Rezim Assad runtuh. Di tengah kekacauan, faksi-faksi bersenjata dari Suwaida melihat peluang untuk merundingkan posisi baru dengan pemerintahan transisi di Damaskus. Di antara mereka ada Rijalul Karomah, Quwat Mudha'afa Sheikh Al-Karomah, dan para tokoh seperti Lith Al-Bal'us dan Sulaiman Abdul Baqi. Awalnya semuanya tampak menjanjikan. Mereka membuka komunikasi dengan pemerintahan baru dan berharap adanya integrasi, bahwa Suwaida akan menjadi bagian utuh dari Suriah baru. Bahkan beberapa tokoh Druze senior seperti Syekh Yusuf Al-Jarbua dan Hamud Al-Hinawi mendukung kesatuan ini. Namun dari sisi lain muncul suara berbeda. Syekh Hikmat Al-Hijri, sosok berpengaruh ini, menolak keras kerjasama dengan pemerintahan baru. Dia membatalkan perjanjian damai yang sudah disepakati oleh mayoritas tokoh lokal. Alasannya karena ketidakpercayaan, terutama pasca tragedi pesisir Suriah yang memakan korban jiwa dari komunitas Alawi. Dengan penolakan Al-Hijri, lahirlah dua kamp besar, Jinah Ad-Daulah atau faksi negara, dan Jinah Ad-Duwailah atau faksi negara mini. Yang pertama mendukung rekonsiliasi dengan Damaskus. Yang kedua dipimpin oleh Al-Hijri dan didukung oleh Majelis Suwaida Al-Askari atau Dewan Militer Suwaida, menolak segala bentuk integrasi. Namun pemerintah pusat bergerak lambat. Mereka gagal memperkuat faksi pro-negara, senjata tidak dikirim, integrasi milisi tidak dijalankan,
Bahkan polisi lokal dibiarkan tanpa senjata. Akibatnya Al-Hijri yang mendapat dukungan logistik dari sisa-sisa rezim lama dan diduga mendapat aliran senjata dari luar negeri, tumbuh menjadi kekuatan dominan. Dan ketika konflik kecil terjadi, seperti insiden penganiayaan terhadap penjual sayur oleh kelompok bersenjata di jalan raya antara Suwaida dan Damaskus, api yang dipendam terlalu lama pun meledak. Pertempuran berdarah pecah. Faksi-faksi lokal saling menyerang. Pemerintah terjun tapi sudah terlambat. Bagian 3. Pertarungan terakhir atau awal perpecahan baru. Ketika suara peluru bergema di Suwaida, yang terlihat bukan sekadar konflik lokal. Ini adalah pertarungan identitas antara loyalitas pada negara dan hasrat membentuk wilayah sendiri. Pasukan keamanan diserang, markas pemerintah dibakar, dan opini publik berubah. Narasi Al-Hijri disambut luas. Dia memframing serangan pemerintah sebagai pendudukan atas tanah Druze. Dan di saat yang sama, muncul dugaan keterlibatannya dengan Israel. Memang, tidak ada bukti konkret, tapi sinyal diplomatik dan logistik tak bisa diabaikan. Israel memang punya kepentingan menjaga selatan Suriah tetap lemah dan bebas dari pengaruh Iran serta kekuatan militer Suriah. Pemerintah Suriah pun terjebak. Jika mereka mundur, Al-Hijri akan mendeklarasikan otonomi. Jika mereka menyerang dengan kekuatan penuh, mereka akan meledakkan kawasan sensitif di dekat perbatasan Israel dan Yordania. Mereka akhirnya memilih opsi setengah-setengah, dan itu adalah kesalahan fatal. Suwaida akhirnya menjadi lambang kegagalan. Faksi negara kehilangan dukungan. Faksi negara-negara mini menguat, bahkan membentuk administrasi lokal. Retorika anti-Damaskus pun menguat, dan yang lebih parah, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat runtuh total. Kini jalan damai tidak lagi mudah. Perpecahan sektarian meningkat. Kecurigaan antar komunitas semakin dalam. Dan satu pertanyaan besar menggema seantero negeri. Apakah Suwaida akan menjadi awal dari pecahnya Suriah ke dalam wilayah-wilayah otonom? Atau mungkinkah ini masih bisa diselamatkan? Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai habis dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.